dengan idhar halqi. Yang diidharkan adalah tanwin dan nun matinya. Oke, paham insyaallah. Setelah idhar, tanwin dan nun mati punya hukum berapa? Apa lagi? Kandang. Enggak. Bisa. Idgham. Apa tuh idgham? Apa yang dimasukkan? Koren, tempat air, koren. Idgham. Idgham memasukkan. Ibu ketika ke sini idgham, tak bilang masjid, masuk masjid. Maksudnya idgham apa? Memasukkan. Apa yang dimasukkan? Tanwin atau nun matinya. Dimasukkan ke mana? Ke huruf idgham. Huruf idgham ada berapa? Ada 6. Apa istilahnya? Yarmiluna atau yarmaluna. Maka idgham 6 ini dibagi menjadi 2. Ada idgham bilaluna, disebut dengan idgham tam. Ada idgham bihunna, disebut dengan idgham naqis. Ternyata naqisnya diistilahkan lagi. Ada naqis tam, ada nasib tam. Ayo coba. Usah begitu. Itu kan baik permainan istilah, tapi pada hakikatnya seperti itu. Huruf yarmiluna, yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Itu huruf idgham. Nah, huruf idgham ini menjadi 2, diambil lam dan ra-nya. Lam dan ra-nya menjadi yanmuna. Yanmu kan? Ya, nun, mim, waw itu yang bihunna. Kalau bihunna berarti itu idgham naqis, karena maksudnya tidak sempurna, masih menyisakan. Coba apa? Mai, itu kan mai, nah, masih ada nunnya. Beda dengan miladunka, milla, mirroh, sama sekali tidak ada nun. Itu disebut dengan tam. Bisa dimengerti ya? Jadi nunnya lebur, nggak ada. Kalau idgham ke bilaguna. Kalau biguna masih ada sedikit, maka disebut dengan masuk kurang. Naqis itu kan kurang. Masuknya ibarat kosakata kotak, pelan-pelan saja. Itu idgham biguna. Idghamnya itu pelan-pelan. Tahu kan? Lagunya siapa itu? Lagunya band kotak. Penyanyinya siapa? Tantri. Tantrinya sudah hamil baru melahirkan, sudah melahirkan. Setelah melahirkan pakai kerudung. Nah kan begitu harus tahu dong. Sekarang sudah pakai jilbab tantri. Pak Ustaz kok tahu? Harus tahu kalau ditanya supaya nggak bengong. Baik, di konsosihim tadi ke mim, akhirnya membahas tentang hukum nun dan mim ya. Oke, sekarang tadi mim, apa nun? Jadi hukum idgham ada 2 ya. Sudah paham semua? Yang lam dan ra itu idgham bilaguna. Yang yanmu, ya nun mim waw itu idgham bihunna, disebut dengan idgham naqis, maka bacanya dengan berdengung. Oke, masih di nun dan tanwin ini. Lalu setelah idhar dan idgham apa lagi? Iqlab. Kosakata iqlab itu bertukar, berpindah. Asalnya apa yang berpindah? Nun dan tanwinnya berpindah apa? Berpindah jadi suara mim. Hurufnya berapa? 1. Apa saja? Ba. Maka membaca nun dan tanwin ke ba sudah tidak berbentuk nun dan tanwin, tapi sudah berganti menjadi mim. Itulah perpindahan dari tanwin ke mim ini disebut dengan iqlab. Maka caranya bukan min ba'di tapi mim ba'di, yaitu iqlab tuh. Bisa paham ya? Itu iqlab. Oke, sekarang hukum yang terakhir apa itu? Ikhfa. Ikhfa itu apa? Bersembunyi, menyamarkan. Apa yang disamarkan? Suamimu. Yang disamarkan apa coba? Selingkuhanmu. Ayo disamarkan apa coba? Cepat jawab. Nah begitu dong, cepat menjawab supaya nanti saya tidak salah sebut. Nanti apa yang disamarkan?
kedua ada. Masya Allah. Bahaya itu. Baik, yang disamarkan suara nun dan tanwinnya. Disamarkan ke siapa? Dua-dua. Bukan, disamarkan pada huruf berikutnya. Nah, tadi huruf hijaiyah 28 diambil dengan huruf idgham 6, 28 dikurangi 6 menjadi 18. 18 dikurangi huruf idgham 6 lagi, 18 dikurangi 6 menjadi 12. 12 dikurangi huruf iqlab 1 menjadi tinggal 11. 11 inilah huruf-huruf ikhfa yang terkumpul dalam bait syahsus sosim qad sibda sana kamjada syahsun qad sanila. Itu kecepatan ya, susah tulisnya. Sibda sana kam syahsun dahsun zamila. Lupa itu sod. Kesusahan yang tulis Pak Ustaz ngomong apa aja sih. Mudah. Makanya sering rajin. Gak bisa juga di sini semua. Kalau masih penasaran, ayo belajar sungguhan. Baik, itu yang lengkap kan? Nun mati dan tanwin mempunyai hukum 4, 5 cabang dari 1. Pertama idhar, kedua idgham ada 2 timunan dan ghairi kunna. Yang ketiga ikhlas, yang kelima adalah ikhfa. Maka ikhfa itu lahirlah istilah, ada namanya ikhfa abad, ada namanya ikhfa ausat, ada namanya ikhfa aqrab. Mana diukur dari huruf-huruf yang akan dibaca. Maksudnya aqrab itu apa? Dekat dengan nun dan tanwin makhorijul hurufnya. Maksudnya ausat itu pertengahan, gak jauh, gak dekat antara nun dan tanwinnya. Maksudnya itu adalah jauh makhorijul hurufnya dan nun dan tanwin. Maka yang jauh itu cuma ada 2, apa saja? Kaf dan qaf. Maka ketika mengucapkan ikhfanya qaf dan kaf bunyinya gitu. Min qablu man kana. Beda ketika mengucapkan ikhfa yang apa? Aqrab. Yang aqrab ada berapa nih? Ayo. Ada 3. Apa saja? Tak. Jangan takut. Tak, tok, dal. Tadi coba diraba coba. Tanwin kan nun. Nun di mana? Nun. Nadi nun. Bunina. Nun. Nun adalah di ujung lidah. Agak ke dalam sedikit serta langit-langit di atas persis. Itu nun. Nadi nun. Sekarang dal. Dan ternyata sama. Dal di ujung lidah. Persis di makhrajnya sedikit ke pinggir dengan nun. Maka ini disebut dengan aqrab. Paham ya? Aqrab. Tok dan tok hampir sama. Tak dan tok tak. Misalkan tak nun, tok nun dan nun sama. Maka ikhfanya disebut dengan ikhfa aqrab. Kalau misalkan kaf tenggorokan dan non di luar, maka ini disebut dengan abad. Jadi bunyinya mentransit dari depan ke belakang harus bunyi eng. Gak bisa min qablu harus min qablu min ka itu. Lalu yang terbanyak adalah ausat seperti sin, za. Lalu kuncinya adalah dikala berdengung, posisikan dengungnya itu sudah mencakup huruf berikutnya. Itulah kunci ikhfa. Gitu. Bisa paham? Udah ya? Sudah selesai? Udah selesai? Ya udah. Baik, bisa mengerti? Baik. Nah, ini membahas laqad kana fi qasasihim ibratu ain. Ain sama dengan ha ain, ha i hubah, huhan hanya. Baik, dari semua
semua yang hadir, kalau misalkan nanti belum ada, masih penasaran tentang bagaimana tajwid, lalu malu untuk ngaji, bisa nanya di nomor telepon. Nomor telepon saya kalau mau dicatat 081. Ya, Pak Ustaz, aku malu belajar Pak Ustaz karena aku sudah tua. Itu kan banyak begitu, tolong deh Pak Ustaz. Tapi sesekali tidak bisa belajar otodidak ya, harus face to face seperti ini, face to face-nya rame-rame sehingga meninggalkan curiga tetangga. Baik, 081 808 474 659, itu nomor saya. Saya ulangin, 081 808 474 659 dengan nama Alfan. Itu saja. Soalnya banyak juga yang nanya lewat tajwid, di antaranya ya seperti Ibu Firdaus, Ibu yang di Klender. Ada kan? Iya, Masya Allah itu keluarganya Bu Darmiyati, Bu Lutfia, Bu Farida, Bu Fatimah. Iya ada. Masya Allah. Baik ya, bisa paham? Ini aja nih, kunci dengung itu di situ. Lalu ada lagi nun dan tanun dan kaidahnya begini. Semua huruf ditekan kecuali nun dan mim. Bila nun dan mim bertasdid maka ditahan. Itu yang disebut dengan dengung. Semua huruf bertasdid ditekan kecuali nun dan mim. Kalau nun dan mim justru ditahan. Contoh, wa minan nas, itu orang bertasdid kan? Qul a'udzu birabbin, ditahan tuh wajib. Kenapa? Dengung. Non apa? Non bertasdid. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dengung kan? Khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Enak kan kalau tepat? Jadi ketika kita baca, mengapa Bu Haji Aida bacaannya kok nunnya ditahan? Iya, karena ini hukumnya dengung. Itu. Kalau misalkan mengapa sinnya misalkan ditipiskan Bismillah? Ya, karena sin itu mempunyai sifat yang namanya kalau bisa diucapkan beringis, tapi nggak usah beringis doang, tapi harus ada sinnya. Bismillah, tapi paling tidak dibuka itu bibir, jangan Bismillah, salah. Bagaimanapun kalau bibir kamu mengucapkan Bismillah dimonyongin tetap tidak benar. Walaupun kamu tipisin nggak bisa, maka gitu kan? Burung apa yang paling kaya Bapak Ibu? Burung yang paling kaya burung belibis. Burung bisa belibis. Ya, burung belibis. Baik. Likulil albab ibratun, ini adalah idhar syafawi. Mim mati ketemu dengan ain, maka harus diidharkan, dijelaskan. Yang jelas apanya? Mim matinya. Jangan sampai kamu berdengung. Sama saja ketika baca Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, enggak boleh ditahan. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Enggak boleh. Kenapa? Itu idhar. Idhar harus jelas tanpa jeda.
idhar cukup menjelaskan yang bersangkutan. Yang bersangkutan